banyak orang geleng kepala tentang kereta cepat dan sikap tegas Purbaya. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena jarang ada pejabat yang berani bilang, tidak. Terutama kalau yang ditolak itu adalah wacana yang datangnya dari lingkar-lingkar elite. Tapi Purbaya melakukannya. Dia bilang, utang kereta cepat jangan dibayar pakai APBN. Utang KCIC dibayar di APBN. Waktu Badan Antara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri. Batas setahun bisa 80 triliun lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan kita lagi. Simple, tapi nyentil. Kalimat itu seperti tamparan halus ke arah sistem yang selama ini doyan menyelamatkan proyek gagal dengan uang rakyat. Coba bayangkan, ya, proyek kereta cepat ini bukan proyek kecil. Nilainya, dengar baik-baik, 116 triliun rupiah. Bukan ratusan juta, bukan miliaran, tapi triliun. Dan dari jumlah segitu, sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri. Lucunya di sini nih, dulu waktu proyek ini digeber, katanya tidak akan memakai APBN. Katanya semua dari konsorsium BUMN dan mitra luar negeri. Tapi sekarang, begitu mulai berat bayar cicilan, mulai muncul suara-suara halus. Mungkin APBN bisa bantu. Nah loh, janji hilang, beban datang. Dan di tengah semua suara itu, berdirilah satu orang. Purbaya Yudhisa Dewa. Dia bilang, tidak, APBN jangan disentuh. Dia paham satu hal, begitu APBN dipakai untuk utang proyek besar, maka efeknya domino. Yang ditutup dari APBN itu uang siapa? Uang rakyat. Uang dari pajak yang tiap bulan ditarik dari keringat orang kerja, pedagang, buruh, semua. Kalau itu dipakai buat nutupin proyek yang rugi, itu bukan pembangunan, itu penyaluran risiko dari elit ke rakyat. Dan Purbaya nggak mau ikut arus itu. Sekarang kita ngomong jujur aja. Kalau bicara proyek kereta cepat, siapa yang paling aktif dari awal sampai sekarang? Ya, pasti kita dengar satu nama. Luhut Binsar Panjaitan. Semua urusan besar selalu ada namanya di situ. Mulai dari negosiasi, tender, sampai hubungan dengan pihak Cina, semua lewat Luhut. Makanya ketika sekarang proyek ini mulai repot, publik wajar banget bertanya, Pak Luhut, gimana kabarnya proyek unggulan Bapak ini sekarang? Bukan untuk menjatuhkan, tapi biar jelas. Karena kalau waktu senang Bapak tampil di depan, waktu repot jangan tiba-tiba hilang di belakang layar. Transparansi, itu aja. Coba lihat datanya. Semester pertama 2025, konsorsium BUMN yang mengelola proyek ini rugi 1,62 triliun rupiah. 1,62 triliun, teman-teman. Dan itu baru setengah tahun. Kalau begini terus, nanti siapa yang nutup? Mau minta lagi ke rakyat lewat APBN. Di sini Purbaya tegas, dia bilang, BUMN yang terlibat punya dividen, punya dana kelolaan dari Dana Antara sekitar 80 triliun per tahun. Kelola dong, manfaatkan, jangan terus nunggu APBN. Logikanya sederhana banget. Kalau saat untung dividen diambil sendiri, masa waktu rugi minta dibantu rakyat? Nah, ini yang saya sebut ironi pembangunan gaya lama. Waktu proyek masih konsep, semua bilang, kita mandiri, kita kuat, ini proyek kebanggaan bangsa. Tapi giliran hasilnya minus langsung berubah jadi, ini tanggung jawab bersama, negara harus turun tangan. Kata siapa negara itu bukan rakyat? Kalau negara turun tangan, artinya rakyat yang bayar. Kita masuk ke topik yang lagi bikin banyak